Keberadaan Jenderal Purnawirawan TNI Bapak Tri Sutrisno, beliau pernah menjabat sebagai Wakil Presiden, mantan Panglima TNI, turut serta dalam menandatangani petisi Forum Purnawirawan TNI yang salah satu poinnya adalah meminta penggantian Wakil Presiden. Sungguh sesuatu yang mengagetkan bagi saya kehadiran Pak Tri Sutrisno di sana, dan beliau memberi restu dan turut menandatangani petisi tersebut. Sekarang kita mau membahas tentang peluang bisakah Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan. Pertama, kita harus melihat alasan di dalam konstitusi, syarat-syarat pemakzulan seorang presiden dan wakil presiden. Pasal 6 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur pemakzulan seorang presiden dan wakil presiden bisa dilakukan karena melakukan terhadap negara dan melaksanakan kewajibannya sebagai presiden atau wakil presiden. Itu syarat-syarat yang diatur untuk pemakzulan. Dan proses pemakzulannya sendiri bagaimana? Mulai dari DPR kemudian mengajukan ke MPR, dan MPR meminta pendapat dari Mahkamah Konstitusi, dan kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bisa atau sah dimakzulkan atau tidak. Kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 7 yang mengatur prosedur tersebut, dan pasal 24C Undang-Undang Dasar 45 yang mengatur tentang kekuasaan kehakiman Mahkamah Konstitusi. Dari sudut mana Gibran bisa kita lidik atau kita proses dalam pemakzulan sebagai wakil presiden? Ada satu celah yang bisa ditempuh jika memang serius para Forum Purnawirawan TNI ini untuk menindaklanjuti petisi yang telah disampaikan. Maka ada menurut saya satu celah yang bisa ditempuh untuk memproses Gibran Rakabuming Raka dalam proses pemakzulan. Tahun 2022, seorang pengajar Universitas Negeri Jakarta, Ubaidillah Badrun, melaporkan Gibran dan Kaesang ke Komisi Pemberantasan Korupsi atas dugaan pencucian uang atau menerima gratifikasi dan diduga terlibat dengan bisnis salah satu perusahaan PT SM. PT SM ini juga memiliki anak usaha PT BMH yang dulu 2015 terlibat dalam pembakaran hutan dan dituntut oleh Kementerian Lingkungan Hidup senilai 9,7 triliun kalau tidak salah. Silakan dicek datanya. Tetapi Mahkamah Agung hanya mengabulkan sekitar 97 miliar. Itu pun kalau tidak salah. Saya kurang ingat angkanya, tapi perkiraan seperti itu. Nah, PT SM ini, anak dari pemilik PT SM ini diduga telah melakukan hubungan bisnis dengan Gibran Rakabuming Raka, dan inilah celahnya bahwa hubungan bisnis tersebut bukan hanya sekedar hubungan bisnis yang normal, tetapi patut diduga ada grup-grup usaha yang mentransfer uang ke unit-unit bisnisnya juga Gibran Rakabuming Raka, yang diduga itu adalah bagian dari gratifikasi dan digunakan membeli saham segala macam. Datanya mungkin dicek, silakan teman-teman ngecek di Google. Mungkin akan ketemu tentang laporan Ubaidillah Badrun, staf pengajar di Universitas Negeri Jakarta pada tahun 2022, dan diterima oleh KPK. Tapi sampai saat ini kita tidak pernah mendengar tindak lanjut dari laporan saudara Ubaidillah Badrun tersebut. Apakah KPK memasukkannya di laci dan dikunci rapat-rapat? Apakah dimasukkan di PTS ataukah dibuang? Kita tidak tahu sampai sekarang karena KPK tidak pernah menjelaskan tindak lanjut dari laporan saudara Ubaidillah Badrun tersebut. Nah, apabila laporan tersebut ditindaklanjuti dan ternyata terbukti bahwa itu adalah terkait dengan gratifikasi karena atau suap atau apapun, apakah itu pencucian uang, maka Gibran bisa dilanjutkan proses pemakzulan di DPR. Pertanyaannya, apakah DPR akan mau melakukan proses itu? Karena koalisi ini adalah koalisi Indonesia Maju KIM yang mendukung Prabowo Gibran. Sementara partai oposisi saat ini hanya satu, yaitu PDI Perjuangan. Kalau hanya PDI Perjuangan contohnya yang mau mengajukan, itu kan tidak akan bisa dan tidak akan berhasil karena koalisi Indonesia Maju adalah mayoritas. Maka saya sarankan kepada senior-senior Forum Purnawirawan TNI,
untuk juga mendatangi KPK, meminta jawaban dari KPK atas laporan saudara Ubaidillah Badrun tersebut apakah diproses atau tidak. Itu adalah pintu celah masuk untuk proses pemakzulan saudara Gibran. Karena kalau KPK melakukan penyelidikan dan ternyata laporan Ubaidillah Badrun tersebut benar adanya, maka Gibran dapat diproses pemakzulan. Itu saat ini celah yang dimiliki. Karena syarat-syarat yang lain, pelanggaran etika, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat, belum ada yang dilakukan oleh Gibran. Kalau kita lihat, sehingga tidak ada celah untuk memakzulkan Gibran secara prosedural sesuai konstitusi. Kecuali pemakzulan itu menggerakkan kekuatan rakyat, turun ke jalan demo seluruh Indonesia dan meminta Gibran mundur, maka mungkin terjadi. Tapi kalau secara konstitusi, peluangnya hampir tertutup. Satu-satunya jalan saat ini yang terbuka adalah menindaklanjuti laporan saudara Ubaidillah Badrun di KPK. Karena itu terkait pidana korupsi. Kalau itu ternyata benar, maka Gibran dapat diproses pemakzulannya. Kalau tidak benar, maka Gibran tidak bisa dimakzulkan sesuai konstitusi. Gibran hanya bisa ditekan publik apabila ada gerakan masif dari massa yang besar meminta Gibran mundur. Itu baru bisa. Tanpa itu Gibran tidak bisa dimakzulkan. Nah, sekarang bagaimana? Apakah akan ada yang menindaklanjuti ini ke KPK? Apakah Forum Purnawirawan akan mendatangi KPK meminta penjelasan terkait laporan saudara Ubaidillah Badrun tersebut? Kita tidak tahu. Kita tunggu saja proses ini. Saya hanya menyampaikan penilaian saya, analisis saya, dari mana celahnya untuk memakzulkan Gibran. Saya menyampaikan ini dengan pemikiran saya. Kalau ada data dan informasi yang salah, silakan dikoreksi karena saya hanya menyampaikan yang saya ingat-ingat saja, tidak memegang data secara valid. Salam dari saya, Ferdinand Huta Hayan.